Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yohanes. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sensor. Oke. Pertama, apa itu sensor? Oke teman-teman, sensor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mendeteksi suatu perubahan yang terjadi seperti cahaya, gerakan, tekanan, gaya, dan lain-lainnya. Klasifikasi dari jenis-jenis sensor. Kita ketahui sensor memiliki dua klasifikasi. Yang pertama ada sensor pasif dan sensor aktif. Kemudian yang kedua ada sensor analog dan sensor digital. Baik, sensor pasif atau diketahui dengan nama passive sensor merupakan jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya termokopel yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Kemudian ada sensor aktif atau kita ketahui dengan active sensor. Sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis atau self-generating sensor. Oke, untuk klasifikasi yang kedua ada sensor analog dan sensor digital. Untuk sensor analog sendiri merupakan sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lainnya. Untuk contoh sensor analog sendiri, itu adalah akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu. Kemudian untuk sensor digital sendiri adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-kontinu dengan waktu dan dapat direpresentasikan dalam bit. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Sinyal yang diukur akan diwakili dalam format digital. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0, atau kita ketahui sebagai on atau off. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri, tanpa komponen eksternal. Kabel digunakan untuk mentransmisikan jarak yang ada. Contoh sensor digital sendiri adalah akselerometer digital, sensor kecepatan digital, sensor cahaya digital, dan lain-lainnya. Halo teman-teman, baik, pada bagian kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari sensor. Oke, yang pertama, jenis yang akan kita bahas adalah akselerometer. Akselerometer merupakan sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, getaran, serta kemiringan dengan gerakan indera. Jadi teman-teman, untuk sensor akselerometer sendiri bisa mendeteksi jika ada perubahan, dia akan memberikan sinyal output pada rangkaian yang berhubungan dengan sensor akselerometer sendiri. Kemudian ada sensor cahaya atau dikenal dengan light sensor. Sensor cahaya sendiri merupakan sensor analog
yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai bagian dari sensor sendiri. Jadi ketika ada cahaya yang terdeteksi oleh sensor cahaya ini, maka dia akan membaca dan mengenalinya, kemudian memberikan output berupa sinyal analog. Oke, kemudian setelah itu ada sensor suara. Sensor suara atau kita kenal dengan sound sensor merupakan sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi atau merasakan tingkat suara yang ada. Ketika ada suara yang terjadi di lingkungan dari sensor itu ditempatkan, maka dia akan mendeteksi seberapa besar suara itu ada berupa outputnya angka seperti itu. Kemudian ada sensor tekanan atau pressure sensor. Sensor tekanan sendiri adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Ketika ada tekanan pada suatu lingkungan dan terdapat sensor tekanan di lingkungan tersebut, maka sensor tekanan akan memberikan sinyal output sehingga bisa ditampilkan dalam bentuk angka maupun dalam bentuk lainnya. Setelah itu ada sensor suhu atau temperature sensor. Sensor suhu adalah sensor yang dapat mendeteksi perubahan suhu yang terjadi dan output dari sensor suhu sendiri adalah sensor digital atau bisa juga sensor analog, sinyal digital. Sehingga ketika di suatu lingkungan dibutuhkan pendeteksian terkait suhu, perubahan suhu yang terjadi, itu digunakan sensor suhu. Kemudian setelah itu ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan jenis sensor non-kontak yang digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Ini prinsipnya hampir mirip dengan proximity, yaitu ada bagian receiver dan transmitter pada bagian device dari sensor itu sendiri, sehingga ada cahaya atau sinyal yang dikeluarkan dari transmitter kemudian diterima oleh receiver, sehingga prinsipnya ketika ada suatu benda yang melewati sinyal atau cahaya tersebut dan memantul kembali kepada receiver, maka akan terdeteksi oleh sensor ini. Kemudian ada sensor giroskop. Sensor giroskop merupakan sensor yang digunakan untuk merasakan dan menentukan orientasi dengan bantuan gravitasi bumi. Yang kita ketahui ketika kita memiliki smartphone yang di dalamnya terdapat giroskop sensor atau sensor giroskop, maka tampilan di HP kita bisa mengikuti dari pergerakan yang ada, itu berdasarkan acuannya gravitasi bumi. Setelah itu ada sensor kelembapan atau humidity sensor. Nah, sensor kelembapan adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan suatu lokasi. Ya, seperti kita ketahui, ketika tadi ada sensor temperatur atau suhu, itu bisa mendeteksi suhu yang terjadi atau perubahan yang terjadi di lingkungan itu. Ketika ini kita ada membahas tentang sensor kelembapan, sensor ini mendeteksi terjadinya perubahan kelembapan pada suatu lingkungan, sehingga bisa ditampilkan baik secara angka maupun dalam bentuk lainnya. Terus yang terakhir ada load cell atau sel beban.
Sel beban atau load cell adalah jenis sensor yang digunakan untuk mengukur berat yang kita ketahui biasanya terdapat pada timbangan. Ya, di timbangan menggunakan load cell ini untuk mendeteksi ada beban yang memberikan gaya kepada sensor ini sehingga dapat ditangkap di sensor ini kemudian menghasilkan output yang dapat berupa angka maupun bentuk lainnya. Oke. Baik teman-teman, kita akan membahas secara singkat sejarah dari perkembangan dari sensor. Oke. Pada abad ke-17, astronom Italia dan fisikawan yang bernama Galileo Galilei membangun versi pertama dari termometer. Kemudian, selang beberapa dekade, yaitu pada tahun 1784, seorang insinyur Inggris bernama George Atwood telah merancang akselerometer pertama, alat untuk menunjukkan kebenaran fisika Newtonian sampai ditemukan kembali pada akhir abad ke-20 sebagai gadget, yaitu pada fungsi auto-rotate pada smartphone dan tablet, perangkat yang tergantung pada akselerometer. Ya, akselerometer ini yang kita ketahui pada smartphone ataupun tablet itu berfungsi ketika kita memiringkan device atau perangkat elektronik kita, tablet atau smartphone, itu layarnya bisa menyesuaikan dengan arah kemiringan itu. Ketika kita miringkan secara horizontal, maka layar akan mengikuti secara horizontal itu. Sehingga ini membuat fleksibel pengguna ketika menggunakan smartphone dan gadget lainnya. Kemudian, radiasi inframerah ditemukan pada 1800 oleh astronom Jerman bernama William Herschel. Kemudian, selang 3 dekade kemudian, pada tahun 1831, fisikawan Italia Melloni menciptakan thermopile yang mampu mendeteksi kehangatan, yaitu menerima radiasi inframerah, dan subjek pada saat itu adalah manusia yang berdiri sejauh 10 meter. Baik, itu dia dari sejarah perkembangan sensor. Oke teman-teman, pada bagian kali ini kita akan membahas tentang soal dari sensor tekanan. Baik, kita bisa lihat soal di layar. Ini terdapat grafik di mana satuannya di sumbu X adalah PSI dan dari sumbu Y-nya satuannya volt. Dari soal ini yang diketahui awal adalah tekanan maksimumnya adalah 1000 PSI. Kemudian tegangan keluarnya itu dari 0 sampai 5 volt. Kemudian dari soal ini yang kita harus cari atau kita harus tentukan yaitu tegangan keluar ketika tekanan masuknya atau PI-nya sama dengan 450 PSI. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mengetahui dulu dari grafik ini. Itu ada grafik ketika pada posisi 0 PSI, voltase juga yang keluar itu 0 volt. Kemudian jika tekanannya berada di 200 PSI, tegangannya berada di 1 volt. Kemudian bertambah terus hingga maksimumnya di 1000 PSI dan tegangannya di 5 volt. Setelah itu, setelah kita memahami, kita cari dulu tegangan
keluarnya, yaitu tegangan yang ada, Vout-nya, dibagi dengan tekanan yang ada. Jadi 0 dikurang 5 volt dibagi 0 dikurang 1000 PSI dikalikan dengan tekanan masuknya. Setelah itu didapatkan Vout-nya sama dengan 5 mV dibagi PSI. Itu satuannya, kemudian dikalikan tekanan yang masuk. Setelah itu baru kita masukkan dengan yang dicari di soal, yaitu PI-nya diketahui 450. Saat dimasukkan, kita bisa hilangkan satuan dari PSI-nya, kemudian 5 mV kita kalikan dengan 450. Kemudian hasilnya sama dengan 2,25 volt. Ya, jadi kita bisa ketahui ketika tekanan masuknya itu sebesar 450 PSI, tegangan keluarnya sebesar 2,25 volt. Sekian contoh soal yang saya berikan. Terima kasih.